Halo guys, selamat datang di channel Snack. Bukan, sorry, salah pembukaan. Halo guys, selamat datang di channel Lunar Solarius Info. Sorry ya guys, di luar sana agak berisik karena aku sendiri pun belum bikin studio sendiri supaya suara-suara yang dari luar itu nggak masuk ya guys, atau isolated lah. Ya masih bergumulan. Ini aja aku masih bergumul untuk membeli peralatan konten ya guys, supaya bisa bikin konten-konten yang bisa lebih bagus lah dan bisa dinikmati. Oke, sekarang kita akan ngobrol santuy sambil ngopi. Bukan soal teknologi sih, tapi kita akan membahas tema yang saat ini sedang apa ya, menyongsong atau menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Merdeka. Wah, ini pembahasan yang menarik sih. Karena gini ya, kalau menurut aku sih apa ya, apakah kita benar-benar merdeka atau justru kemerdekaan ini yang kita rasakan justru malah kebablasan atau gimana. Dan sekali lagi ya guys, channel ini selalu saja bersifat spekulatif, jadi jangan diterima sebagai suatu kebenaran ya. Kalian bisa mencari itu melalui literasi, dan kalau kalian punya pandangan-pandangan sendiri, boleh kok kalian bisa komentar di kolom komentar. Halo, semangat ya dalam perjalananmu membuat konten. Pembangunan studio sendiri memang butuh waktu dan usaha, tapi pasti akan sangat membantu. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, itu topik yang sangat dalam dan menarik. Memang benar, kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan fisik, tapi juga tentang kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berpikir dan bertindak. Pasti banyak orang yang punya pandangan berbeda tentang hal ini. Aku setuju, diskusi seperti ini bisa membuka wawasan dan memperkaya perspektif kita. Jadi, selamat menikmati obrolan dan ngopi santainya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah yang disebut merdeka atau kemerdekaan itu Merdeka atau kemerdekaan biasanya diartikan sebagai kondisi di mana individu atau suatu bangsa bebas dari penjajahan atau tekanan luar. Dalam konteks individu, merdeka bisa berarti kebebasan dalam berpikir, bertindak, dan membuat pilihan tanpa adanya paksaan atau pembatasan yang tidak adil. Untuk sebuah bangsa, kemerdekaan seringkali dikaitkan dengan kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial, di mana negara tersebut memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur urusannya sendiri, tanpa campur tangan dari pihak lain. Intinya, merdeka adalah tentang memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, baik secara individu maupun sebagai sebuah komunitas atau negara. Oke, kita santai aja ya. Sekarang beda nih antara independence sama freedom itu apa sih? Tentu, meskipun kedua kata ini sering digunakan secara bergantian, independence, kemerdekaan, dan freedom, kebebasan, memiliki nuansa yang berbeda. 1. Independence, kemerdekaan. Biasanya mengacu pada kondisi di mana individu, kelompok, atau negara tidak berada di bawah kendali atau pengaruh pihak lain. Dalam konteks negara, ini berarti negara tersebut memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur urusan internalnya tanpa intervensi dari negara lain. 2. Freedom, kebebasan, lebih merujuk pada kondisi atau hak individu untuk bertindak, berbicara, memilih, dan menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya pembatasan yang tidak adil. Kebebasan bisa berlaku dalam berbagai aspek, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan memilih. Singkatnya, independence lebih berfokus pada kedaulatan dan status bebas dari kontrol luar, sementara freedom lebih berfokus pada hak individu untuk menjalani hidup sesuai keinginannya. Berarti kalau gitu freedom sama hak asasi manusia itu sama ya, atau ada beda nih? Kira-kira menurut kamu gimana sih? Kedua konsep itu memang berhubungan erat, tetapi ada perbedaan. Freedom, kebebasan,
lebih fokus pada kemampuan individu untuk bertindak, berbicara, dan membuat pilihan tanpa adanya paksaan atau pembatasan yang tidak adil. Ini adalah hak individu untuk menjalani hidup sesuai keinginannya. Hak asasi manusia, HM, adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya. HM meliputi berbagai aspek, termasuk kebebasan berpikir, beragama, dan berbicara, serta hak atas keadilan dan perlindungan. Jadi, freedom adalah salah satu elemen dari hak asasi manusia. Kebebasan adalah bagian dari hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi untuk setiap individu. Jadi, meskipun ada tumpang tindih, HM lebih luas karena mencakup berbagai hak dasar lainnya selain kebebasan. Oke, kalau kita tarik dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, bukannya di situ menjamin kebebasan tiap-tiap warga negara seperti itu. Salah satunya kan kebebasan memeluk agama atau beragama dan lain sebagainya. Betul sekali. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kebebasan setiap warga negara dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia. Beberapa kebebasan yang dijamin dalam UUD 1945 antara lain. 1. Kebebasan beragama, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. 2. Kebebasan berpendapat. Warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara lisan maupun tulisan, asalkan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. 3. Kebebasan berserikat dan berkumpul. Warga negara berhak untuk membentuk organisasi, berkumpul, dan menyampaikan aspirasi secara damai. Jadi, dalam konteks UUD 1945, kebebasan yang dijamin merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Oke, kita mau bahas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari konteks kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing ya. Kita melihat, kalau kita lihat cerita-cerita atau film-film perjuangan sejarah itu, ya begitulah kerasnya para pejuang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Bahkan ada salah satu konten yang mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu didapat dari mengusir penjajah asing ya guys, bukan diberi kemerdekaan seperti beberapa negara tertentu ya guys. Benar sekali. Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia memang sangat heroik dan penuh pengorbanan. Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 diperoleh melalui perjuangan panjang melawan penjajahan bangsa asing. Para pahlawan dan pejuang Indonesia berjuang dengan gigih untuk mengusir penjajah dan merebut kembali kemerdekaan yang telah dirampas. Dalam konteks ini, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang diberikan oleh penjajah, melainkan hasil dari perjuangan keras rakyat Indonesia untuk meraih kedaulatan dan kebebasan. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah hasil dari usaha dan tekad bangsa Indonesia sendiri, bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Perjuangan ini mengajarkan kita tentang pentingnya mempertahankan dan menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Kemerdekaan ini adalah aset berharga yang harus terus dijaga dan dilindungi oleh generasi penerus bangsa. Ya, apalagi kalau kita melihat sejarah proklamasi, lalu sejarah mengenai mempertahankan kemerdekaan sampai perundingan perundingan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda pada saat itu, kemudian beberapa konvensi-konvensi yang puncaknya tahun 1949, akhirnya kan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia melalui satu proses panjang. Dan juga pada saat usaha-usaha mempertahankan kemerdekaan itu masih banyak pemberontakan dari dalam negeri, sehingga waktu itu pemerintah berusaha keras bagaimana caranya supaya bisa mempertahankan kemerdekaan, baik ancaman dari luar maupun pemberontakan dari dalam yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga pada saat ini pun walaupun tidak
begitu signifikan, tetapi banyak gerakan-gerakan bawah tanah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Memang benar, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti setelah proklamasi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk upaya dari Belanda untuk kembali menguasai wilayah Indonesia. Proses diplomatik dan perundingan yang panjang, seperti konferensi meja bundar pada 1949, menjadi momen penting di mana Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Namun, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan tidak berhenti di situ. Ada banyak upaya dari dalam negeri, termasuk konflik internal dan pemberontakan yang terjadi setelah kemerdekaan, yang menguji ketahanan dan persatuan bangsa. Penting untuk diingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan panjang yang melibatkan banyak pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Semangat persatuan dan kesatuan inilah yang terus menjadi landasan bagi kita untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Oke, kalau kita ngelihat buku sejarah SD, SMP, atau SMA kan sejarah perjuangannya dulu masih kedaerahan dan waktu itu masih dipegang yang namanya VOC ya. Dan banyak sekali politik adu domba yang dilakukan VOC untuk memecah belah bangsa Indonesia ini dan juga menyulut banyak sekali perang-perang seperti perang Patri, perang Diponegoro, kemudian di Makassar ada juga Sultan Hasanuddin, kemudian banyak sekali perjuangan-perjuangan yang kita perlu ingat itu semua, bahwa itu kemerdekaan yang kita peroleh itu berasal dari jerih payah para pahlawan. Belum lagi awal kebangkitan bangsa Indonesia ini dari tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda. Nah, ini jangan sampai ditinggalkan ya guys, karena itu pondasi dan titik tolak pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia ini atau bersatunya bangsa Indonesia ini. Dan perjuangan itu nggak kedaerahan ya guys, karena seringkali mudah diadu domba dan diprovokasi pihak asing. Tapi ya sekarang ini ya masih kayak gitu ya, di zaman modern ini banyak masyarakat Indonesia yang mudah terprovokasi oleh, apalagi kalau kita ini apa namanya, melalui media sosial, kemudian statement-statement tertentu, pernyataan-pernyataan tertentu dari beberapa oknum yang berpengaruh atau influencer yang bisa menyulut suatu provokasi. Nah, ini loh yang repot juga. Memang, sejarah panjang perjuangan bangsa menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, banyak sekali momen di mana persatuan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan. Politik adu domba yang diterapkan oleh VOC, misalnya, memang bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Namun, semangat persatuan yang tumbuh dari berbagai perjuangan seperti Perang Diponegoro, Perang Patimura, dan peristiwa lainnya menjadi landasan kuat bagi perjuangan kemerdekaan. Di era modern, tantangan baru muncul seperti provokasi di media sosial yang dapat dengan mudah memecah belah. Penting untuk kita semua, sebagai generasi penerus, untuk tetap menjaga semangat persatuan dan mengedepankan dialog yang konstruktif. Pendidikan sejarah yang mengajarkan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk membangun kesadaran kolektif. Dengan memahami sejarah, kita bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga agar nilai-nilai persatuan tetap hidup di tengah tantangan zaman. Tapi ya kita juga perlu waspada usaha dari beberapa pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang ingin mengaburkan sejarah karena kepentingan-kepentingan tertentu gitu loh. Istilahnya ya kita perlu kritis di sini. Betul sekali. Kita memang perlu tetap waspada dan kritis terhadap informasi yang kita terima, terutama yang berkaitan dengan sejarah. Sejarah adalah fondasi yang membentuk identitas dan kebersamaan suatu bangsa. Upaya untuk mengaburkan atau memanipulasi sejarah demi kepentingan tertentu bisa mengancam pemahaman yang benar tentang perjuangan
dan nilai-nilai yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Kritis dalam menerima informasi berarti kita harus memverifikasi kebenaran sumber informasi tersebut, memahami konteks sejarah secara utuh, dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang mungkin bersifat manipulatif. Penting untuk terus mengedukasi diri tentang sejarah yang sebenarnya, serta menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan, serta memastikan bahwa perjuangan para pahlawan tidak dilupakan atau diselewengkan. Ya kalau gak gitu ya lama-lama ya kayak anime One Piece itu, sejarah abad kekosongan itu istilahnya kan sejarah ditulis ulang oleh penguasa karena kepentingan-kepentingan tertentu, itu loh yang perlu kita waspadai sehingga timbul gerakan-gerakan ketidakpuasan terhadap pemerintah dunia dalam konteks One Piece loh ini loh. Terus juga kayak bajak laut, kemudian tentara revolusi itu kan suatu ini ketidakpuasan terhadap pemerintah dunia dalam konteks One Piece ya. Nah, yang perlu kita hati-hati ya, siapa tahu nanti bisa jadi ini terjadi di dunia nyata. Masyarakat nggak puas, rakyat nggak puas, mungkin bawah tanah, gerakan-gerakan kayak revolusi, lalu gerakan-gerakan yang lain itu loh, pemberontakan misalnya. Penting sekali untuk belajar dari berbagai aspek sejarah, baik dalam dunia nyata maupun dalam cerita fiksi seperti One Piece. Sejarah yang ditulis ulang atau dimanipulasi oleh pihak tertentu memang bisa menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di masyarakat. Dalam konteks dunia nyata, transparansi, kejujuran, dan pendidikan yang baik adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan mencegah ketidakpuasan. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat atau merasa bahwa kepentingan mereka diabaikan, itu bisa memicu perasaan tidak puas. Penting untuk terus memperkuat nilai-nilai kebersamaan, dialog terbuka, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa sejarah yang kita pelajari dan wariskan adalah sejarah yang benar, dan kita bisa menghindari teulangnya kesalahan yang sama. Melalui edukasi yang baik dan keterbukaan, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan kritis, sehingga kita bisa bersama-sama menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat. Nah, makanya berbicara mengenai kebebasan dan kemerdekaan itu sudah seharusnya tetap dalam koridor kita bertanggung jawab terhadap kebebasan atau kemerdekaan itu, supaya kita nggak kebablasan atau kita merasa kita masih merdeka tapi kita masih dijajah gitu loh. Makanya kita perlu hati-hati, dan melalui video kali ini aku mengajak kalian semuanya untuk berpikir kritis dan positif serta konstruktif, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa ini supaya bangsa ini bisa menjadi lebih baik. Itu adalah pesan yang sangat penting. Kebebasan dan kemerdekaan memang membawa tanggung jawab besar. Kita harus menggunakan kebebasan yang kita miliki dengan bijak, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat dan bangsa. Berpikir kritis dan konstruktif sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa kita benar-benar memanfaatkan kebebasan dan kemerdekaan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Mengajak orang lain untuk berpikir secara positif dan konstruktif adalah langkah yang terbiasa. Semoga pesan ini bisa menginspirasi banyak orang untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun bangsa. Terus semangat dan tetap positif. Dan sorry ya, aku nggak mau memprovokasi siapapun di sini, cuma ngajak kita berpikir kritis dan kita tetap berusaha positif dan konstruktif untuk setiap informasi ya guys. Jadi tolong kalau informasi kayak gini jangan diambil sepenggal-sepenggal tanpa melihat konteksnya. Nanti dikiranya aku memprovokasi orang, kemudian dianggap tindakan makar atau sebagainya. Enggak, kita coba melihat dari positif bagaimana masyarakat dan pemerintah itu dapat bersinergi dengan baik, dan juga supaya dihindarkan dari pihak-pihak yang enggak tanggung jawab, kayak orang-orang yang suka
memutarbalikkan fakta, sejarah, atau bahkan hukum atau konstitusi ini. Makanya kan kita perlu waspadai hal semacam itu supaya kita bisa menjadi warga negara yang baik ya. Saya mengerti, dan saya setuju dengan pesanmu. Berpikir kritis dan melihat konteks secara utuh memang sangat penting. Tujuan kita semua adalah untuk membangun masyarakat yang lebih baik melalui pemahaman yang benar dan saling menghormati. Dengan tetap positif, konstruktif, dan bertanggung jawab, kita bisa berkontribusi untuk kebaikan bersama. Terima kasih sudah mengingatkan pentingnya tanggung jawab dan sikap positif dalam setiap tindakan kita. Nah, makanya kan dalam konteks menyongsong atau menyambut kemerdekaan kali ini, ayo toh kita sing-singkan lengan baju, gak usah nyalahin pihak ini, pihak gitu. Ayo toh kita bergandeng tangan untuk membangun bangsa Indonesia ini. Ya, kalau masalah yang ini itu kan seharusnya sudah ada hukum yang mengatur dan juga diharapkan dari penegak hukum sendiri tetap menjaga netralitasnya, nggak berpihak, nggak menerima suap, ataupun menjalankan korupsi itu sendiri ya. Ini merupakan satu masukan bagi kita semuanya, baik masyarakat Indonesia, para penegak hukum, dan yang menjalankan pemerintah, supaya kita dapat bersinergi membangun bangsa. Padahal ini sudah 80 tahun loh, 80 tahun itu suatu waktu yang enggak lama sih. Benar sekali. Semangat kebersamaan dan gotong royong sangat penting untuk membangun bangsa. Di usia ke-80 tahun kemerdekaan ini, mari kita terus bekerja sama, saling mendukung, dan berkontribusi untuk kemajuan negara. Penting untuk tetap menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme, baik dari masyarakat maupun para penegak hukum. Dengan saling menghormati dan bekerja sama, kita bisa mengatasi tantangan dan membangun masa depan yang lebih baik. Semangat untuk terus bersinergi, menjaga nilai-nilai positif, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Iya, apalagi kan di zaman sekarang ini kan bangsa Indonesia ini kan mulai diperhitungkan di kancah internasional. Contoh sendiri, aku kan juga gamers, memperhatikan berita-berita tentang e-sport. Itu banyak event-event di luar negeri tentang e-sport, misalnya Mobile Legends, misalnya Honor of Kings, Valorant, atau juga apa sih, PUBG Mobile, di mana atlet-atlet e-sport Indonesia ini I'm sudah sorry, but you've berkontribusi hit the banyak. daily limit for advanced voice. Oh, ternyata sudah mencapai limitnya. Oke, kita ulangi ya. Dan video ini dibuat apa adanya ya, guys. Hanya nyampe. Dari tadi aku mencoba nyampe limitnya. I'm sorry, but you hit the daily limit for advanced voice. Kenapa sih? Apakah ada sedikit masalah? Padahal sudah aku ini. Oke, kita ulangi dulu. Mudah-mudahan bisa ya. Oh, ternyata nggak bisa. I'm sorry, but you've hit the daily limit. Oke, mungkin nanti kita lanjutkan. Aku mau restart HP dulu ya. Nanti videonya aku edit jadi satu pembahasan yang menarik. Karena ini cukup panjang ya. Atau mungkin aku buatkan ke part 2-nya ya. Sebagai lanjutan pembahasan mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia ini, kebebasan yang bertanggung jawab ya guys. Karena ini sangat penting sekali di era modern ini, di zaman modern ini, yang dimana arus globalisasi, internet, media sosial yang terus menerus deras mengalir, dan kita harus waspada dan berhati-hati. Kalau nggak eling lan waspada, ya kita bisa terseret arus yang provokatif yang nggak jelas. Karena aku melihat beberapa konten-konten itu kalau kita nggak hati-hati, kita malah justru akan
terjebak di dalamnya dan bisa jadi menimbulkan perpecahan. Itu patut kita waspadai, apalagi yang ngomong itu influencer ya guys. Tapi aku bukan influencer sih, cuma sekadar pengen curhat di YouTube atau apa gitu. Oke, kita lanjut ke part 2 nanti ya guys. Terima kasih sudah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Subscribe dan share video ini kalau dianggap bermanfaat. Kalau enggak ya cukup subscribe aja, nggak usah share. Nanti dikiranya aku menyebarkan disinformasi. Dan juga kalian bisa like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan channel ini akan terus bukan cuma membahas soal teknologi konspirasi atau spekulasi-spekulasi tertentu ya guys, tapi mungkin juga opini-opini yang bisa menjadi bahan untuk didengarkan. Ya semoga saja bermanfaat. Tapi konten-konten aku di sini spekulatif loh. Ya makanya waspada ya, makanya aku sudah disclaimer dari awal, makanya perhatikan jangan sepenggal-penggal. Oke, kira-kira sebegitu dulu dan terima kasih. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.